Jadi guys, di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman 2 juta rupiah dengan akun yang baru kita buat. Jikalau kalian ingin mengajukan pinjaman langsung cair, tonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian nggak ketinggalan poin penting di video ini. Halo guys, selamat datang di channel YV Tutorial. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman uang online yang belum terdaftar di OJK atau bisa dikatakan pinjaman online yang ilegal dan tentunya lumer ya guys. Tanpa verifikasi wajah, bunganya rendah dan juga tenor yang panjang. Di video sebelumnya sudah banyak saya membahas tentang berbagai aplikasi pinjaman online yang terdaftar dan resmi OJK ataupun pinjaman online yang ilegal. Dikarenakan banyak yang mencari pinjol ilegal, jadi beberapa hari ini atau seterusnya akan selalu membahas pinjol yang ilegal guys. Walaupun banyak pinjaman online ilegal yang telah digerebek oleh pemerintah, tetapi masih banyak aplikasi pinjol ilegal yang selalu ada gitu, ataupun yang berada di Play Store dan di Google. Maka dari itu tugas kita adalah memberantas pinjaman online ilegal dengan cara galbay. Tetapi jikalau saya ingin mengajukan pinjaman, pastinya saya akan selalu membayar. Itu menurut saya pribadi. Yang namanya hutang memang harus dibayar ya guys. Tetapi himbauan dari Kominfo bahwa kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Jadi berita ini ada di tribunsnews.com. Dan kalau kita lihat guys di sini, jadi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Panggerapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin, kan ilegal, kata Samuel pada Senin 26 bulan 11 2018 lalu guys. Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan juga kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan, nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia laporan dari masyarakat adalah cara lebih baik atau lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini guys. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jerah. Kemudian, kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech terdaftar di OJK. Sejauh ini ada 73 fintech sudah masuk daftar. Apabila nama fintech tidak ada dalam daftar OJK, maka lebih baik beralih ke yang sudah terdaftar. Jadi guys, seperti itu dari tribunsnews.com. Jadi itu putusan pribadi kalian mau pinjam di pinjaman online yang legal ataupun yang ilegal. Sekali lagi itu keputusan pribadi kalian. Tapi guys, saya ingatkan kepada Anda yang belum bergabung di channel YV Tutorial, mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe agar channel YV Tutorial lebih semangat ngebuat konten, baik itu tentang pinjaman uang online yang terdaftar di OJK atau pinjaman uang online yang belum terdaftar di OJK ya guys. Mohon dukungannya karena satu subscribe dari kalian sangat bermanfaat di channel YV Tutorial. Jadi guys, langsung aja ke aplikasinya. Jadi aplikasi yang saya bahas pada video kali ini adalah aplikasi pinjaman online dari Moneygoo. Jadi aplikasi Moneygoo ini adalah aplikasi pinjaman online yang belum terdaftar di OJK. Dan di sini kalau kita lihat dia sudah mendapatkan 500.000 lebih jumlah download, yang artinya udah 500.000 lebih orang yang mendownload serta menginstal
mengajukan, dan juga mencairkan. Dan kalau kita lihat ratingnya, dia mendapatkan rating 4,6 dari 45.000 ulasan. Jadi guys, di sini kalau kita lihat untuk jumlah downloadnya udah banyak, dan juga udah banyak sekali lagi yang mengajukan di dalam aplikasi ini. Nah, di sini kalau kita lihat setiap aplikasi juga memiliki kelebihan-kelebihan yang diutarakan di dalam aplikasi tersebut. Kalau kita lihat di sini jumlah pinjamannya hingga 50 juta rupiah. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan pinjaman tanpa keluar rumah. Kami menggunakan teknologi enskripsi AES untuk menginskripsi data user. Selanjutnya lagi, tanpa agunan, tanpa ribet. Jadi itu adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Moneygoo. Dan setiap aplikasi pinjaman uang online juga guys, dia memiliki tentang aplikasi. Jadi di tentang aplikasi ini dia menjelaskan mulai dari apa itu pinjaman online dari Moneygoo, lalu produk pinjaman ataupun simulasi pinjamannya. Selanjutnya persyaratannya apa aja, bagaimana cara mengajukan pinjaman, selanjutnya juga cara pembayaran. Jadi guys, yang terpenting itu di dalam pinjol yang ilegal, kalau kalian tujuannya pengen galbay, itu lihat aja nih untuk syarat-syaratnya. Karena persyaratan itu paling penting di sini, dan juga proses pengajuannya penting juga ya guys. Kalau kita lihat proses pinjaman uang di Dana Online mudah. Yang pertama, kalian unduh aplikasi Moneygoo. Yang kedua, 5 menit mengisi data dan pilih nominal serta tenor. Selanjutnya yang ketiga, tunggu verifikasi data. Yang terakhir, uang tunai cair langsung ke rekening yang Anda daftarkan. Selanjutnya persyaratan meminjam di Moneygoo. Yang pertama, warga negara Indonesia itu pasti ya guys, harus WNI. Yang kedua, usianya 18 hingga 55 tahun. Yang ketiga, memiliki rekening bank. Dan yang terakhir, memiliki penghasilan tetap. Yang terpenting itu persyaratannya ya guys, dari umurnya, kita sudah memiliki KTP seperti itu. Tapi banyak pinjol ilegal yang tanpa verifikasi wajah, dan kita bisa menggunakan data-data busuk guys. Tapi itu akan akan sulit untuk diterima. Tapi kalau kalian mau mencari ya kenapa enggak gitu kan. Nah di sini guys, silakan kalian bisa langsung mendownload serta menginstal, tetapi kita akan memastikan dulu apakah aplikasi Moneygoo ini adalah aplikasi pinjaman online yang ilegal atau bukan. Jadi untuk lebih memastikan kita akan cek ya guys. Jadi di sini tidak hanya sembarang sembarang berbicara, kita buktikan dari aplikasi Moneygoo ini guys. Apakah dari dokumen ya, dari dokumen penyelenggara fintech lending. Jadi di sini perusahaan fintech lending berizin resmi ini ya guys dari ojk.go.id per 3 Januari 2022. Di sini ada 103 fintech ataupun pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK atau yang sudah melisensikan ke dalam OJK. Mulai dari nomor 1 itu ada Dana Mas, di sini ada websitenya, nama perusahaan. Selanjutnya ada surat tanda berizin atau terdaftarnya, tanggalnya, jenis usaha, dan juga sistem operasinya yaitu Android ataupun iOS. Jadi guys, di sini kita cari satu persatu apakah aplikasi Moneygoo ini sudah terdaftar di OJK atau memang masih ilegal. Kalian bisa scrolling satu persatu cari aplikasi Moneygoo apakah dia sudah terdaftar atau belum. Atau dengan cara cepatnya di pencarian di sini kalian tinggal ketik aja Moneygoo. Lalu kita enter. Dan ternyata guys tidak ada item yang cocok. Berarti bisa dipastikan bahwa aplikasi Moneygoo ini adalah aplikasi pinjaman online yang ilegal ya guys, seperti itu. Nah, di sini kan karena banyak banget nih aplikasi pinjol yang sudah terdaftar di OJK, misalkan di sini kalian pengen request saya membahas aplikasi ini, misalkan Bang bahas dong aplikasi Dana Mas. Nanti komen aja di bawah komentar guys. Nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya. Seperti itu. Misalkan kalian juga pengen request Bang bahas dong toko modal, uang teman atau KTA kilat dan lain sebagainya. Seperti itu ya guys. Dikarenakan di sini banyak yang request tentang pinjol yang ilegal atau banyak orang-orang yang pengen cari pinjol ilegal, jadi saya banyak membahas mengenai pinjol ilegal.
Jadi guys, setelah itu kita sudah tahu tadi ya bahwa kita bisa mengajukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tak perlu mengembalikan. Tapi sekali lagi yang namanya saya mengajukan pinjaman tapi saya selalu membayar guys. Dan tentunya guys, setiap kalian pengen membayar di dalam pinjol, pilihlah pinjol yang sudah terdaftar di OJK kalau tujuan kalian pengen membayar. Karena kalau yang ilegal ini hanya menjebak kita, biasanya kita lihat tenornya itu 90 hari, pas kita sudah mengajukan itu hanya ada di berapa ya, 7 hari. Seperti itu tuh sama aja mencekik diri kita ya guys, sama aja kita yang terbebani. Seperti itu, sama aja ingin mencari keuntungan dari diri kita. Selanjutnya setelah kalian download dan install, tinggal kalian buka aja. Jangan lupa guys, untuk kalian yang sudah masuk ke dalam aplikasinya, login terlebih dahulu menggunakan nomor handphone kalian dan masukin password. Jangan lupa guys untuk masukin passwordnya di sini, untuk hurufnya itu huruf besar terlebih dahulu ya, baru dilanjutkan dengan huruf kecil agar bisa, biasanya seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini ada keterangan kapanpun dimanapun pinjam mudah jangka panjang. Jumlah pinjaman tertinggi hingga di 5 juta rupiah. Acuan bunganya 0,05%. Acuan itu adalah ini ya guys, bunga. Selanjutnya tenor pinjamannya 91 hari. Dan di sini kita bisa langsung dapatkan uang segera. Ada beberapa proses peminjaman mulai dari informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi bank, informasi pribadi terlebih dahulu, lalu ada informasi bank. Nah, untuk di sini kita tinggal klik informasi identitas, ada beberapa yang harus kita isi seperti identifikasi wajah, foto KTP bagian depan, nama sesuai KTP, nomor KTP, agama, pendidikan, dan juga status pernikahan. Selanjutnya lagi di sini ada kontak darurat ya guys. Di sini ada 2 kontak darurat yang harus kalian isi. Usahakan, tips dari saya pribadi, bahwa kalian yang mau mengajukan di dalam pinjol yang ilegal, kalau tujuannya pengen galbay, harus ada orang yang mau diajak kerjasama. Jadi kontak darurat pertama ini bisa isi keluarga kalian, misalkan adik kalian, tapi diajak kerjasama, nanti misalkan dapat telepon ataupun dihubungi dari pihak pinjolnya, itu jawabnya gampang seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian nggak kerjasama, nanti malah kaget, ini kok bisa ditelepon dari pihak pinjol, malah kita yang malu seperti itu. Lalu yang kedua, bisa teman terdekat kalian diajak kerjasama seperti itu ya guys. Selanjutnya kita akan kembali, di sini ada informasi pribadi. Di sini tujuan meminjam kalian apa, jabatan, nama perusahaan, dan penghasilan tiap bulan. Nah, selanjutnya lagi ada tempat tinggal sekarang. Di sini tips dari saya pribadi bahwa untuk penghasilan tiap bulan ini diusahakan 5 juta rupiah per bulannya atau bisa lebih ya guys, agar pengajuan kalian cepat diterima. Itu tips agar kalian pengajuannya mudah di ACC dan tanpa autol. Selanjutnya untuk informasi bank, ini pasti kalian paham. Untuk informasi bank tinggal isi aja untuk rekening bank untuk proses pencairan. Seperti itu ya guys, sangat mudah banget untuk kita mengajukan di dalam pinjol-pinjol yang ilegal. Dan nanti kalau kalian pengen bertanya, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Semoga pembahasan pada video kali ini memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian yang para berburu pinjol ilegal. Sampai jumpa di next video, see you the next time and happy enjoy.